Masyarakat Jepang memiliki kebiasaan dan tradisi yang banyak menginspirasi dan patut dicontoh. Seperti Ikigai yang sebelumnya pernah dibahas Baca Suara, belum lama ini hadir tren hidup minimalis ala orang Jepang. Nama seperti Marie Kondo atau Fumio Sasaki adalah salah dua dari penulis buku yang mempopulerkan gaya hidup minimalis ini. Tapi selain gaya hidup minimalis, masyarakat Jepang juga memiliki kebiasaan yang sudah tertanam sejak lahir yang disebut dengan wabi-sabi. Baca Suara kali ini merangkum sebuah buku berjudul Wabi-sabi, Seni Menemukan Keindahan dan Ketidaksempurnaan yang ditulis oleh Beth Campton. Wabi-sabi menjelaskan tentang konsep estetika Jepang yang menawan, membantumu melihat keindahan dalam ketidaksempurnaan, menghargai kesederhanaan, dan menerima bahwa semua hal bersifat sementara. Konsep wabi-sabi akan terus relevan, berguna untuk menghadapi tantangan-tantangan dalam hidup dan menemukan makna di luar materialisme. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rizka. Di channel ini saya membahas buku-buku populer yang ada di seluruh dunia dari berbagai macam genre dan kategori. Kalau kamu suka, silahkan subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya. Dan yang terpenting, tonton video ini sampai habis biar kamu juga bisa dapetin keseluruhan insight dari ringkasan buku yang saya bahas kali ini. Belajar menerima diri sendiri. Pada zaman sekarang, banyak dari masyarakat yang bergerak semakin cepat, kadar stres semakin meningkat, dan terobsesi dengan timbunan materi seperti perhiasan, pakaian mewah, serta jabatan mentereng. Mungkin banyak dari kamu yang terlalu keras bekerja, terlalu memaksakan diri hingga akhirnya merasa terlalu kewalahan dalam hidup. Dalam rangkuman buku ini, kamu akan mempelajari definisi wabi-sabi dan relevansinya dengan masa kini. Dan terdapat 4 aspek lainnya yang dibahas, yaitu tentang penyederhanaan, hidup dengan alam, penerimaan, dan penghargaan semua momen. Menerima ketidaksempurnaan di tengah tuntutan kesempurnaan. Kamu hidup pada zaman di mana kamu dijejali dengan pesan-pesan bagaimana kamu harus tampil, berpakaian, makan, dan belanja. Tentang berapa seharusnya pendapatanmu, siapa yang harus kamu sayangi, dan kapan menikah. Mungkin banyak dari kamu yang lebih banyak menginvestasikan waktu untuk memikirkan kehidupan orang lain ketimbang kehidupanmu sendiri. Media sosial banyak beralih fungsi sebagai pembanding dirimu dengan orang lain. Bahkan kamu sendiri yang mengganggu pikiranmu dengan terus mengecek berapa banyak reaksi yang diberikan orang-orang yang bahkan gak kamu kenal ketika kamu memposting fotomu di media sosial. Sampai akhirnya kamu lelah dan perlu berhenti dulu, melihat ke sekitar dan memutuskan apa yang benar-benar penting buat kamu. Wabi-sabi bisa membantumu dan masih sangat relevan dengan zaman sekarang. Wabi-sabi sejatinya berakar pada gagasan-gagasan ini. Dunia terlihat sangat berbeda ketika kamu belajar merasakannya dari dalam hati. Hidup ini fana, oleh karenanya kesempurnaan itu mustahil, dan ketidaksempurnaan adalah hal alami segala sesuatu termasuk dirimu sendiri. Ada keindahan dan kenyamanan luar biasa yang ditemukan dalam kesederhanaan. Wabi-sabi mempresentasikan kebijaksanaan yang menghargai kedamaian, keharmonisan, keindahan, dan ketidaksempurnaan. Dan ini akan memperkuat ketegaranmu dalam menghadapi penyakit zaman modern. Membantumu memutuskan mana yang benar-benar penting, terlepas dari hasrat untuk mendapat lebih banyak, lebih baik, dan lebih hebat. Dalam wabi-sabi, kamu perlu melambat dan mengizinkan dirimu untuk lepas dari penilaian kesempurnaan yang tak berkesudahan. Sederhananya, wabi-sabi membolehkan kamu menjadi dirimu sendiri. Hal ini bisa mendorongmu untuk berusaha sebaik mungkin tanpa membuatmu merasa sakit dalam mengejar suatu kesempurnaan yang sulit dijangkau. Ini secara perlahan membuat kamu rileks, menikmati hidup, dan menyadarkanmu bahwa keindahan bisa ditemukan di tempat-tempat yang gak pernah kamu kira sebelumnya. Ini yang akan menjadikan setiap harimu sebagai pintu menuju kebahagiaan. Rahasia wabi-sabi adalah melihat dunia bukan dengan pikiran logis,
melainkan melalui hati yang bisa merasa. Beth Campton. Alam menerima kamu sebagaimana adanya. Pengalaman wabi-sabi sering dirasakan dengan keberadaan benda-benda alam. Oleh karena itu, menghabiskan waktu di alam bisa menjadi suatu pengalaman yang dahsyat. Hal itu mengingatkan bahwa kamu adalah bagian dari sesuatu yang penuh keajaiban dan kamu sekilas bisa melihat dirimu sendiri. Hutan gak peduli seperti apa penampilanmu. Gunung bergeming terhadap jabatan apapun. Sungai terus mengalir tanpa memikirkan bagaimana popularitasmu. Bunga terus bermekaran baik kamu melakukan kesalahan atau tidak. Seperti itulah hakikat alam yang selalu menerimamu apa adanya. Dengan begitu, pada saat kamu pergi ke alam, kamu akan merasa diterima tanpa syarat. Obat yang diberikan hutan jauh lebih dahsyat ketimbang tren kesejahteraan kontemporer. Manusia sudah hidup di hutan sejak zaman purbakala. Alam mengalir dalam darahmu. Ketika kamu menghabiskan waktu di hutan dan mengalami momen sadar pikiran di antara pepohonan, kamu akan merasa ditopang, didukung, dan dipindahkan. Seakan kamu kembali pada temanmu yang akan memelukmu. Pada zaman modern seperti ini, kamu menghabiskan terlalu banyak waktu di dalam kotak bernama rumah, mobil, dan kantor. Keluarlah dari kotak itu dan mendekatlah kepada alam luar yang liar untuk menajamkan panca indera dan mengingatkanmu betapa berharganya kehidupan. Kamu butuh kicau burung dan langit luas untuk mengingatkan bahwa kamu adalah bagian dari alam. Ada beberapa tips ketika melakukan mandi hutan di antara pepohonan. Jalan pelan-pelan, fokus pada saat ini dan masukkan ponsel di sakumu. Gunakan seluruh panca indera untuk mengeksplorasi lingkungan. Dengarkan segala suara yang hadir, sentuh segala sesuatu. Tarik nafas dalam-dalam dan pandangi langit. Habiskan beberapa saat dalam kesunyian. Lepas sepatu dan rasakan tanah atau celupkan ujung kaki ke sungai. Perhatikan bagaimana perasaanmu ketika berada dalam pelukan hutan dan renungkanlah pertanyaan-pertanyaan filosofis pada dirimu. Alam merupakan tempat berbagai keajaiban, pertumbuhan yang rumit, kecantikan yang hanya sejenak datang dan menghilang. Ini mengingatkan kamu bahwa hidup ini sementara. Irama alam menyadarkanmu untuk mendengarkan irama alami dirimu sendiri, sehingga kamu tahu kapan harus bergerak dan kapan harus rileks. Penerimaan adalah sahabat terbaik. Salah satu ajaran inti wabi-sabi adalah penerimaan terhadap sifat sejati kehidupan. Semuanya nggak abadi, nggak sempurna, dan nggak utuh. Cara hidup yang lebih otentik adalah kehidupan nggak sempurna yang lebih kuat, anggun, dan berharga. Wabi-sabi mengajarkan bahwa kesementaraan dinamis adalah kondisi alami semua benda. Perubahan itu nggak bisa terhindarkan. Oleh karenanya, berpegang pada masa lalu itu gak ada gunanya dan membuat stres. Jadilah fleksibel seperti bambu yang ketika angin bertiup membiarkan dan bergerak mengimbangi. Kekakuan yang menganggap kehidupan gak akan pernah berubah akan membuatmu rentan. Stabilitas memang membuatmu aman, tapi kalau kamu gak fleksibel terhadap perubahan, maka itu akan membuatmu tersungkur. Sebaliknya, kalau kamu menerima apa yang terjadi, maka mungkin kamu terpukul, tapi nggak sampai terpuruk, karena kamu bisa segera bangkit kembali. Salah satu perspektif dalam wabi-sabi adalah melihat segala sesuatu besar maupun kecil sebagaimana adanya. Apakah itu perlu dijaga atau dilepaskan saja? Penerimaan pada hal-hal yang sulit bukan berarti cerita akan berakhir seperti itu dan membiarkan perilaku tak pantas. Ini juga bukan bersifat pasif, melainkan aktif. Penerimaan berarti mengakui bahwa itulah yang sedang terjadi dan mengikutinya, bukan menentangnya. Kalau hal itu penting, sebesar itulah pentingnya. Dan itu adalah awal dari yang akan datang, dan itu yang akan kamu lakukan selanjutnya. Dengan kata lain, disitulah kamu berada. Apa yang terjadi, itulah yang ada pada saat ini. Kamu gak boleh mengabaikan apa yang sedang terjadi,
tetapi juga nggak perlu membesar-besarkannya. Kamu perlu menjalani itu dan mengakuinya, lalu lepaskan ikatan yang ada. Belajarlah pasrah dalam kesulitan dan menerima bahwa hal itu akan datang dan pergi. Minggu ini, cobalah menantang dirimu untuk memperjelas hal-hal yang patut disyukuri dan bebaskan ekspektasi terhadap segala sesuatu yang belum terjadi. Tetaplah terbuka dan buat ruang untuk keajaiban-keajaiban kecil. Cobalah untuk nggak mengendalikan apapun, tanpa merasa stres ketika ada hal-hal yang nggak berjalan sesuai perkiraan. Lakukan perlahan-lahan dan karena kalau kamu mengejar kesempurnaan, hidupmu semakin cepat. Kesempurnaan hanyalah mitos. Kita adalah ketidaksempurnaan yang sempurna, sebagaimana adanya. Beth Campton. Jangan takut gagal, ada banyak cara untuk menghadapinya. Dalam wabi-sabi, ada 3 kerangka dalam memandang kegagalan. Kegagalan membangun ketegaran dan membantumu bertumbuh dengan berbagai cara. Semua orang pernah gagal dan berhentilah memburu kesempurnaan. Rasa gagal gak abadi, selalu ada kesempatan baru setiap harinya. Segala sesuatu berubah dan ini adalah momen untuk berhenti sejenak. Kompetisi akan mendorongmu menantang diri sendiri dan menajamkan keahlianmu. Yang jadi masalah adalah ketika kamu berusaha memburu kesempurnaan di dunia yang terlalu jauh di luar kendalimu. Santai saja dan sadarilah bahwa kesempurnaan adalah tujuan yang gak mungkin diraih. Yang terpenting adalah prosesnya. Kegagalan itu memang sulit, tapi kamu bisa memilih sikapmu terhadapnya. Kalau kamu memilih untuk menyesali dan membenci dirimu sendiri, itu akan membuat lebih kelam dan lebih berat. Karena segala sesuatu berubah kan? Cobalah menjadikannya sebagai suatu pelajaran. Walaupun berat, kalau kamu memilih sikap ini, maka kamu bisa fokus ke hal yang lebih positif. Sadarilah bahwa gagal untuk maju adalah suatu kemajuan. Kegagalan gak harus menjadi akhir cerita. Kegagalan bisa menjadi awal baru. Tapi hanya kalau kamu menerima ketidaksempurnaan, menyayangi diri sendiri, dan memilih untuk terus maju. Berhentilah merasa bahwa semua orang menonton dan menunggu kamu gagal. Mereka nggak seperti itu. Terapkan 5 langkah bebas stres untuk belajar dari kegagalan. Pertama, kebenaran. Sebutkan fakta-fakta tentang apa yang terjadi. Kedua, kerendahan hati. Perjelas siapa yang kamu salahkan dan apa peranmu. Ketiga, kesederhanaan. Gali satu pembelajaran terbesar yang kamu dapat. Keempat, kefanaan. Identifikasi apa yang hilang, apa yang didapat, dan apa yang berubah dalam dirimu. Kelima, ketidaksempurnaan. Ini bukanlah akhir cerita. Putuskan apa yang kamu lakukan selanjutnya. Kesempurnaan tersembunyi pada setiap momen yang kamu rasakan. Kamu bisa memakai kata sempurna sepanjang waktu, tapi hanya dalam konteks momen. Percayalah, itulah satu-satunya momen ketika kesempurnaan itu nyata. Sekeping waktu bisa melayang-layang, berkilau dalam keheningan sejenak, dan kemudian berlalu. Suatu momen sempurna di dunia yang enggak sempurna. Momen ketika kamu berjalan di tengah-tengah hutan, menghirup udaranya dan merasakan sentuhan angin, sungguh sempurna. Di dunia yang terus bergerak, momen-momen seperti itu bisa terasa seperti mengedip kepadamu. Sejenak kamu melihat dirimu sepenuhnya terbenam dalam pengalaman itu. Gak terusik masa lalu atau masa depan. Dan menyadari bahwa momen itu gak akan berlangsung selamanya. Kalau kamu mampu melambatkan tempo, terfokus dan memperhatikan cukup lama, maka kamu akan menemukan hal-hal berharga pada detail-detail kecil kehidupan sehari-hari. Saat kamu tergesa-gesa, mata terpaku pada masa depan, ataupun teralihkan oleh kehidupan orang lain, kamu akan melewatkan kesempatan untuk berhenti dan mengambil momen indah milikmu sendiri, serta merasakan wabi-sabi. Kamu sebenarnya tahu betapa hidup bisa menyenangkan di saat kamu terfokus pada momen di dalamnya.
Hanya saja tanpa sadar, kamu melewatkan hari-harimu dengan tergesa-gesa, teralihkan, stres, terkungkung, dan berada pada jalan kehidupan yang terasa asing. Ketika kamu benar-benar membuka mata dan hati, keindahan akan memanggilmu menembus kehebohan dan kebisingan. Wabi-sabi mengingatkan kamu untuk memeluk setiap tahap kehidupan, sehingga kamu bisa menikmatinya dengan penuh penghargaan. Ketika kamu memilih untuk hidup dengan tempo yang sesuai dengan kamu, melakukan sebaik mungkin yang bisa kamu lakukan dan menerima bahwa hanya itu yang bisa kamu lakukan, maka segalanya terasa berbeda. Setiap tahapan hidup adalah waktu untuk pertumbuhan. Saat itulah, keindahan dari dalam akan memancar keluar. Kesimpulan buku. Wabi-sabi adalah menerima ketidaksempurnaan di saat dunia menuntutmu untuk sempurna. Ketika kamu pergi ke alam bebas, kamu akan merasa diterima tanpa syarat. Sungai-sungai, angin, burung-burung akan tetap bergerak ketika kamu memasuki alam bagaimanapun keadaanmu, entah kamu dalam keadaan buruk atau tidak. Lihatlah segala kejadian sebagaimana adanya. Terimalah dengan bergerak aktif untuk mengatasinya. Kalau kamu gagal, jadikanlah itu sebagai pembelajaran dan perlambat tempomu. Kesempurnaan dalam tahapan kehidupan adalah tujuan yang gak bisa diraih. Nikmatilah setiap momen dalam kehidupanmu, maka keindahan akan memanggilmu, menembus kehebohan dan kebisingan hidup.